everyone, welcome to Miss Holly channel. Teman-teman, semoga masih semangat ya untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti UP PPG 2023. Nah, teman-teman, di sini kita akan kembali belajar bersama tentang soal-soal UP PPG 2023, khususnya adalah bahasa Inggris. Semoga teman-teman semuanya sudah menguasai materinya dan kita tinggal mempraktekannya ke dalam soal-soal. Oke, teman-teman, langsung saja kita simak pembahasannya. Soal yang pertama di sini merupakan indikator soal nomor 26 ya, teman-teman. Kita baca soalnya terlebih dahulu. She was annoyed. Kemudian di sini ada bla 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 titik-titik. The following is a correct phrase to complete the statement. Nah, di sini kita harus melengkapi kalimat tersebut dengan menggunakan frasa yang tepat ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat untuk option yang A di situ with his stupidity. Nah, ini kurang tepat ya, teman-teman, untuk melengkapi annoyed di situ. Kemudian ada B on his stupidity, ini salah. Kemudian yang C ada by his stupidity, ini juga salah. Nah, yang betul adalah yang D ya, teman-teman, at his stupidity. Oke. Nah, di sini merupakan prepositional phrase, yaitu kata atau kumpulan kata yang tidak mempunyai subjek dan juga predikat, tetapi didahului oleh preposisi ya, teman-teman, dan didahului oleh preposisi. Nah, preposisi yang tepat di situ adalah at. Oke, selanjutnya soal nomor 2. My mom does not let me go out, bla bla bla, the rain stops. Nah, di sini kita harus melengkapi sesuai dengan kalimat ini ya, teman-teman, agar tepat. Di sini untuk option yang A adalah when. Nah, ini salah ya, teman-teman. My mom does not let me go out. Si ibuku tidak mengizinkanku pergi, titik-titik, hujan berhenti. Nah, di sini kurang tepat. Kalau present tense dengan present tense ada when-nya. Kemudian ada as soon as, segera setelah. Ibuku tidak mengizinkanku segera setelah hujan berhenti. Ini kurang tepat ya, teman-teman. Kemudian yang C ada while, di sini juga kurang tepat untuk gabungan present tense dan juga present tense. Dan yang D adalah until, di sini betul ya, teman-teman. Ibuku tidak mengizinkan aku keluar sampai hujannya berhenti. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 2 ini adalah option yang D. Nah, selanjutnya di sini adalah soal nomor 3 yang merupakan indikator soal nomor 29 ya, teman-teman. Kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Which of the following has the same meaning as the word anxious in the last sentence? Nah, di sini kita harus mencari sinonim dari kata anxious ya, teman-teman, yang digarisbawahi tersebut di sini. Nah, anxious sendiri. Nah, teman-teman, sebelumnya saya sudah membahas cara mengidentifikasi kosakata dalam bahasa Inggris ya, teman-teman, untuk sinonim dan juga antonim. Ada beberapa caranya. Kemudian di situ ada beberapa caranya, nanti akan saya letakkan di deskripsi ya, teman-teman. Saya akan letakkan linknya di deskripsi video ini nanti. Nah, untuk konteks ini kita baca di kalimat terakhirnya terlebih dahulu. Di sini ada this is a good reason for him not to be too anxious to sell his cow to the slaughterhouse. Nah, teman-teman, di sini kita dapat mengidentifikasi maknanya berdasarkan kalimat sekitarnya ya, teman-teman. Di sini ada, ini merupakan alasan yang bagus untuknya untuk tidak titik-titik menjual sapinya ke, di sini ya, teman-teman, slaughterhouse. Ke slaughterhouse atau penjagal ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat untuk option yang A di sini adalah A, nervous. Ini kurang tepat ya, teman-teman, karena kalau kita menjual ini, kita baca kalimat sebelumnya, a farmer who owns a cow owns a factory for making oxen. Jadi kalau petani yang mempunyai sapi itu berarti dia mempunyai pabrik sendiri untuk memproduksi oxen tersebut, produksi lembu ya, teman-teman. Nah, di sini kita tidak grogi tentunya ya, teman-teman, untuk menjual sapi ke penjagal. Kemudian yang B di sini ada worried. Nah, di sini betul ya, teman-teman, kita tidak perlu khawatir
Kemudian yang C ada tense, tegang, ini juga salah. Kemudian ada assured di sini terjamin, kita tidak perlu terjamin. Nah, ini salah. Karena di sini kalimatnya adalah negatif, jadi kita tidak memerlukan jawaban assured di sini ya, teman-teman. Oke, untuk nomor 3 ini jawaban yang paling betul adalah option yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Di sini the word his in line to refers to, yang ditanyakan adalah rujukan ya teman-teman. Kita baca di kalimat baris kedua. Nah, di sini the farmer ini dia who can't replace his sick or diseased ox is in much the same situation as an American farmer who can replace or repair his broken tractor. Nah, di sini ya teman-teman his yang dimaksud. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari beberapa rujukan, ada anaphoric, kataphoric, dan juga exaphoric. Ada rujukan yang diletakkan di sebelumnya, kemudian ada di setelahnya kata gantinya, dan juga yang tidak disebutkan, yang kita harus menganalisis sendiri ya teman-teman. Nah, di sini konteksnya di sini kita baca tadi sudah disebutkan sebelumnya ya teman-teman, yaitu di sini kita baca ada as an American farmer who can replace or repair his broken tractor. Nah, di sini berarti rujukannya di sini yang dimaksud adalah an American farmer ya teman-teman, yang berbeda dengan the farmer in India. Oke, langsung saja kita cari di optionnya. Untuk option yang A di sini ada the farmer. Ini kurang tepat ya teman-teman karena di sini terlalu umum. Yang B ada Indian farmer, ini kurang tepat juga. Dan yang C adalah an American farmer. Ini adalah jawaban yang paling betul ya teman-teman di nomor 4 ini. Selanjutnya untuk soal nomor 5, di sini merupakan indikator soal nomor 28 ya teman-teman. Kita baca soalnya. Ariana had already gone away, bla bla bla, her husband arrived. Nah, di sini kita harus mencari kata hubungnya atau conjunctionnya yang tepat. Ariana telah pergi, titik-titik, suaminya tiba. Nah, berarti Ariana sudah pergi ya teman-teman ketika suaminya tersebut tiba. Kita baca untuk option A di sini ada when. Nah, ini bisa jadi ya teman-teman, kita tandai dulu. Kemudian as soon as, segera setelah suaminya tiba. Nah, ini salah ya teman-teman. Kemudian untuk option yang C di sini ada before, ini juga betul. Kemudian after his husband arrive. Nah, ini salah karena dia sudah pergi. Berarti bukan setelah. Oke, teman-teman, antara when dan juga before di sini yang paling tepat adalah option yang C ya teman-teman. Karena Ariana telah pergi sebelum suaminya tiba, jadi dia pergi duluan. Selanjutnya untuk soal yang nomor 6, di sini ada how long will it take you to get here if bla 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 your car. Nah, di sini kita lihat di sini merupakan rumus conditional sentence ya teman-teman, atau kalimat pengandaian. Kita lihat di sini berapa lama will it take you. Nah, di sini merupakan present future. Jadi if clause-nya kita memerlukan present tense ya teman-teman. Di sini merupakan conditional sentence type 1 atau tipe yang pertama. Nah, kita cari yang merupakan simple present tense. Option yang A di sini ada you drive. Nah, ini betul ya teman-teman karena di sini ada verb 1. Verb 1 di sini menunjukkan simple present tense. Jadi ini betul ya teman-teman. Untuk option yang B di sini ada you will drive. Ini salah karena present future lagi. Kemudian untuk option yang C ini past future, lebih salah lagi. Kemudian untuk option yang D di sini menggunakan rumus present continuous. Jadi ini salah ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk jawaban yang paling betul di nomor 6 ini adalah option yang A. Nah, di sini pembahasannya, rumusnya. Oke, selanjutnya soal nomor 7. My mom is bla 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 discipline bla 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 my teacher. Nah, teman-teman di sini
merupakan adverbial clause of comparison ya teman-teman, yaitu yang menerangkan tentang perbedaan sesuatu, yang merupakan indikator soal nomor 21 tentang adverbial clause. Adverbial clause sendiri ada beberapa macamnya. Di sini contoh soalnya adalah adverbial clause of comparison. Nah, teman-teman di sini perbedaannya menggunakan degree of comparison ya, teman-teman, atau tingkat perbandingan. Kita lihat polanya, di sini ada is, kemudian titik-titik, adjektif, ada adjektif di sini disiplin, kemudian di sini titik-titik. Nah, kita tentunya menggunakan tingkatan yang sama ya, teman-teman. Tingkatan yang sama sendiri adalah as dan juga as di sini ya teman-teman. Jadi my mom is as disciplined as my teacher. Jadi ini betul. Yang most di sini salah ya teman-teman. Untuk option yang B harusnya more. Tapi di sini konteksnya harusnya my mom is more disciplined. Nah itu nanti baru betul. Jadi ini salah karena most tidak menggunakan than. Ada so that, ini juga salah. Ada such that, ini juga salah ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 7 ini adalah option yang A. Selanjutnya untuk soal yang nomor 8. Kita baca, di sini ditanyakan adalah fakta dari kalimat di atas ya teman-teman. Ini merupakan indikator soal nomor 23, yaitu tentang fulfill dan juga unfulfilled conditional ya teman-teman. Nah, di situ ada fulfill sendiri dapat terpenuhi faktanya, kemudian unfulfill tidak dapat terpenuhi, yaitu merupakan tipe yang kedua dan ketiga. Oke, teman-teman, kita baca. If tax laws were simpler, I would calculate my own taxes. Nah, di sini merupakan conditional sentence tipe yang kedua ya teman-teman. Di sini ada were simpler, kemudian juga about calculate. Nah, untuk conditional sentence sendiri yang tipe kedua, di sini faktanya adalah simple present tense ya teman-teman, opposite. Berlawanan, jika kalimatnya positif, faktanya negatif, begitu juga sebaliknya. Kita cari yang merupakan simple present tense. Karena kalimat yang di sini positif, kita cari yang negatif ya teman-teman. Kita cari yang negatif, yang A, the text clause is simpler. Nah ini salah karena positif meskipun di situ menggunakan simple present tense. Yang B ada the text clause isn't simpler. Nah ini betul ya teman-teman. Karena di sini menggunakan simple present tense dan juga positif. Ini betul. Kemudian yang C ada the text clause were simpler, so I calculated. Nah ini salah ya teman-teman. Yang D juga salah. Nah jadi jawaban yang paling betul di sini adalah option yang B ya teman-teman. Meskipun sebenarnya to be-nya di sini kurang tepat ya teman-teman, karena di sini konteksnya adalah law sendiri yang merupakan plural ya teman-teman, jadi seharusnya menggunakan aran, tetapi dilihat dari optionnya di sini yang mendekati adalah option yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 9 yang merupakan indikator dari soal nomor 25. Di sini ada Thomas bla 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 of corruption in several major projects. Kemudian di sini ada convicted, ada, kita baca dulu ya teman-teman, di situ kita artikan Thomas titik-titik korupsi di beberapa proyek besar. Nah, di sini convicted sendiri merupakan hukum ya teman-teman, menghukum. Nah, di sini jadinya Thomas menghukum korupsi salah, berarti kita memerlukan kalimat pasif. Thomas dihukum karena kasus korupsi di beberapa proyek besar ya teman-teman. Kita cari yang menggunakan rumus passive sentence. Kita cari untuk option yang A, di sini ada convicted, ini salah ya teman-teman, karena ciri-ciri passive voice sendiri adalah menggunakan to be dan juga verb 3. Sedangkan option yang A di situ salah ya teman-teman, tidak menggunakan to be. Yang B adalah has been convicted. Nah ini betul ya teman-teman, karena ada been dan juga verb 3-nya adalah convicted. Selanjutnya untuk yang C adalah have been convicted. Nah ini salah ya teman-teman, karena di sini ada Thomas yang merupakan subjek singular. Jadi harus menggunakan has bukan have. Kemudian untuk option yang D ada have been convicting, ini merupakan rumus
perfect continuous ya teman-teman, jadi tidak menggunakan verb 3. Ini salah, ini merupakan kalimat aktif. Sedangkan yang dibutuhkan adalah kalimat pasif. Nah, di sini adalah pembahasannya untuk rumusnya present perfect passive voice. Selanjutnya adalah soal nomor 10. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Ada a cloud blah 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 spread over the sky. Choose a phrase or a clause correctly to complete the sentence. Untuk optionnya kita baca terlebih dahulu. Di sini ada in gray color, a cloud in gray color. Ini salah ya teman-teman. Kemudian yang B ada at, ini juga salah. Nah, di sini yang betul adalah menggunakan of ya teman-teman. Untuk yang D ada during gray color, ini juga malah lebih salah lagi. Oke teman-teman, jadi jawaban yang paling betul di nomor 10 ini adalah option yang C. Nah, di sini pembahasannya di sini merupakan adjective phrase, yaitu frasa yang menerangkan kata benda atau kata sifat lainnya. Nah, di situ menjelaskan a cloud ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Dan the stairs bla 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 lead to the cellar are being repaired. Kita lihat di sini ada the stairs. Kemudian ada optionnya adalah who, whom, whose, dan juga which. Di sini merupakan relatif pronoun ya teman-teman. Nah, kita lihat untuk option yang betul. Yang A yang menggunakan who, ini salah ya teman-teman karena the stairs merupakan benda, subjek benda di situ. Kemudian yang whom di sini juga salah karena di sini digunakan untuk objek orang. Yang selanjutnya adalah whose, kepemilikan. Di sini kita lihat ada lead yang merupakan verb one. Di sini tidak menunjukkan kepemilikan ya teman-teman karena tipsnya adalah jika benda dan juga verb di situ harusnya menggunakan which ya teman-teman. Untuk who sendiri seharusnya menggunakan noun di situ. Jadi ini salah. Noun dan juga noun untuk whose ya teman-teman. Jadi jawaban yang betul adalah option yang D. Karena ada benda, kemudian ada verb 1. Nah, di sini kita lihat pembahasannya. Jika ada subjek atau objek benda, titik-titik diikuti dengan verb modal atau to be. Kemudian di sini yang digunakan ada atau orang yang digunakan adalah which ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 12 yang merupakan indikator soal nomor 33. Kita baca soalnya terlebih dahulu. What is the difference between the two sentences? Kita baca, libraries can be divided into two major groups, public libraries and academic libraries. A public library services for all the people in the community. Nah, di sini kita baca optionnya. Untuk option yang A adalah public library. In the first sentence is old information. Nah, berarti ini soalnya tentang old dan juga new information ya teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu di kalimat pertama, public library. Nah, di sini merupakan old information katanya ya teman-teman di option yang A. Nah, ini salah karena di situ merupakan new information-nya. Yang B, the old information in both sentences is groups of library. Nah, ini salah ya teman-teman karena groups of library di sini. Nah, ini salah karena old information di kalimat kedua adalah a public library, bukan groupsnya. Salah. Kemudian option yang C ada both sentences have same new information. Ini salah ya teman-teman karena jelas-jelas new information-nya berbeda. Yang option D, public library in the first sentence is new information. Nah, ini betul ya teman-teman. Informasi baru di kalimat pertama. Tetapi public library in the second sentence is old information. Nah, ini betul. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 12 ini adalah option yang D. Kita lihat pembahasannya. Old information merupakan bagian yang menjelaskan tentang topik yang diketahui, non atau yang ingin dijelaskan ya teman-teman, biasanya terletak di awal. Sedangkan new information adalah sebaliknya. Selanjutnya soal yang nomor 13. Kita baca soalnya terlebih dahulu.
She is a girl, bla bla bla, we watch on TV all night. Di sini ada whom, whose, which untuk optionnya. Jadi ini merupakan relative pronoun ya teman-teman. Kita lihat di sini ada she is a girl merupakan objek orang diikuti dengan we yang merupakan kata ganti orang ya teman-teman. Nah, jadi di sini yang digunakan adalah whom ya teman-teman. Untuk who sendiri di sini salah karena seharusnya setelah titik-titik adalah kata kerja, kemudian to be dan juga atau modal. Yang B ini betul ya teman-teman. Untuk whose di sini salah, harusnya setelah itu adalah noun ya teman-teman. Jadi salah. Untuk which sendiri seharusnya menggunakan benda bukan orang ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling betul adalah option yang B. Nah, sini. Selanjutnya, soal nomor 14 merupakan indikator nomor 33. Kita baca soalnya terlebih dahulu. What is the difference between the two sentences? Kita baca paragraf kalimat yang pertama. The most popular hot beverages in the world are coffee and tea. Pollution is changing Earth's atmosphere so that it lets in more harmful radiation from the sun. Kita baca untuk optionnya di sini yang A adalah the old information. Nah, ini merupakan old dan juga new ya teman-teman. The old information in the first sentence is specific. Apakah spesifik? Kita lihat di kalimat pertama, old information-nya spesifik. The most popular hot beverages in the world. Nah, ini kurang spesifik ya teman-teman, karena yang spesifik adalah coffee and tea. Itu lebih ke general ya teman-teman. Jadi ini salah. Kemudian untuk option yang B ada the new information in the first sentence is general. The new information-nya adalah general, jadi ini betul. Kemudian kita baca yang kedua, but the new information in the second sentence is specific. New information sorry, untuk option yang B di sini new information ya teman-teman. Jadi new information-nya di sini spesifik karena coffee and tea ya teman-teman, bukan general. Yang general adalah old information-nya. Jadi ini salah. Kemudian untuk option yang C ada the old. Ini ada old information in the first sentence is general. Old-nya berarti kalimat di awal kalimatnya adalah general. Nah, ini betul ya teman-teman. But the old information in the second sentence is specific. Yang old-nya di sini di kalimat kedua spesifik. Lebih spesifik. Kita baca di situ ada pollution is. Nah, betul ya teman-teman. Kita tandai betul. Untuk option yang D ada the old information in the first sentence is specific. Salah ya teman-teman, karena old information di kalimat pertama itu general. Jadi ini juga salah. Oke, untuk nomor 14 ini jawaban yang paling betul adalah option yang C. Selanjutnya, soal nomor 15 yang merupakan indikator soal nomor 21. Di sini ada Kathleen Gus, she always miss home. Oh, salah. Ini salah ketik ya, teman-teman. Seharusnya she always misses home. Sorry. Oke, kita cari untuk optionnya ada A, B, C, D. Di sini ada wherever, where, before, dan juga after. Kita cari yang paling tepat di situ. Untuk wherever, Kathleen Gus. Kemanapun Kathleen pergi, dia selalu merindukan rumah. Ini betul ya teman-teman. Untuk yang B di sini where kurang tepat. Where Kathleen Gus. Nah, ini salah. Kurang tepat, harusnya adalah wherever. Before Kathleen Gus. Nah, ini salah ya teman-teman. Yang D juga kurang tepat. Oke, jadi jawaban yang paling betul adalah option yang A. Wherever Kathleen goes, she always miss home. She always misses home. Oke, teman-teman. Nah, di sini adalah pembahasannya. Di sini merupakan adverbial clause of place yang menerangkan tentang tempat.
Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan hasil yang maksimal, lulus UP, lulus semuanya sampai dengan mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Thank you for watching, see you for the next video. Bye!